nama Yaya Yatmaka menjadi orang yang dicari-cari. Sampean tahu dari mana kok sampean dicari-cari ketika itu? Waktu pertemuan NGO di Amerika, dia membisiki Mulyana sama kawanku lagi yang lain. Farid namanya itu Komnas HAM, ya, satu geng. Itu di pendidikan alternatif anak merdeka itu. Itu dibisiki bahwa Yaya itu DPO. Okay. Itu setelah poster kalender itu dilarang oleh Kejaksaan Agung. Di mana semua yang masang, Kejaksaan Agung melarang pemasangan itu dimanapun, oleh siapapun. Resmi ya, Mas Yaya ketika resmi itu? Kejaksaan Agung. Iya, bulan Maret. Oh, no, apa lagu si anakku nek ngono-ngono tak eling-eling. Karena nanti tak tulis, ya tak tulis. Siap. Tulis. Ya, bulan Maret menyatakan bahwa itu dilarang di semua tempat dan gitu. Pokoknya yang masang akan ditahan dan terjadi penahanan. Ya, penahanan pertama itu ke Lukas Aji pertama itu Pak, Lukas Suwarso. Ya, Lukas Suwarso itu kena di Undip. Karena dia masang poster itu di unit pers mahasiswa. Iya toh. Ditangkap sama resimen mahasiswa di situ, dilaporkan ke Muladi. Muladi masih rektor gitu, dilaporkan, ditangkap, digebuki, sampai ngaku dapat dari mana, gitu loh. Kemudian itu dia ngaku lah, ya toh, belum terlatih diinjak-injak, digebuki, di opo, ya toh, ngaku berasal dari Solo Tigo. Itu si Stanley CS, Yayasan Geni, yang dibuat diantaranya atas inisiasi si Sopo Arif Budiman, Ariel Herianto, dan seterusnya. Yang puncak itu adalah ketika seluruh kasus dari agraria itu disatukan di dalam poster itu, Om. Karena itu cerita di Tapos, cerita di Kedungombo, cerita di Lampung, cerita di Timur Timur, cerita di Aceh, cerita di Papua. Ya? Yo tak satuin aja sidik-sidik bahwa ada orang hanya karena mempertahankan tanah leluhurnya, gundulnya diketok, ditancapke di atas pagar, iya toh, tangan dipotong, digantung di depan anak istrinya. Di Lampung itu diinjak, diseret, orang hamil ditembak dari belakang. Aku nonton ketika aku tuh magang di Tempo. Itu ono foto of the record. Misalnya kayak gitu-gitu ya, itu off the record. Tak gambar malah tak tambahi lagi, itu tembak dari belakang, orang hamil bawa anak kecil, ya toh, perempuan hamil ditembak dari belakang. Nah, itu yang membuat Sudomo ngamuk. Tidak mungkin tentara Indonesia itu. Oh iya, tidak mungkin. Tapi bahwa aku melihat fotonya itu diseret berdarah-darah, itu artinya digebuk dan macam-macam, dan itu ibu hamil. Ya itu ditembak dari belakang itu, dan itu kejahatan perang luar biasa. Dari Sudomo tadi itu disampaikan ke Tin Soeharto. Soeharto weruh dirinya itu seperti ada gambar menyerupai dirinya. Langsung ngomong, tangkap gambarnya, gitu loh. Sampean percaya bahwa ekspresi visual itu memiliki kekuatan lebih gitu. Aku pengen menangkap itu sebenarnya. Apakah memang begitu? Persis. Gambar itu, itu kan tidak kenal umur orang bisa baca toh. Tidak kenal pendidikan orang bisa baca. Dan yang ditangkap sama ya? Apa yang ditangkap itu sama. Persis. Apalagi aku di sekolah di seni rupa itu, ya toh. Aku sih tahu komunikasi visual, itu ekspresi aja, itu orang sudah bisa baca. Gitu loh, dari perubahan ekspresi aja sudah bisa baca. Iya, nek saiki wong ditekak, guyu. Itu apa iki gitu ya, karena wis ndak bisa yang lain ya kecuali ya ngono terima nasib. Iya toh. Kayak misalnya kayak gitu. Jadi kontradiksi yang misalnya kayak gitu. Diinjak-injak di apa itu akan ketok, dan diinjak oleh sopo, enggak cuma satu tapi sepatu Lars besar. Bahwa gambar itu memang efektif untuk, atau gambar bisa dipakai sebagai senjata rakyat merdeka. Bukan hanya senjata rakyat, ini rakyat merdeka itu rakyat sing otonom, sing jiwanya merdeka ya.
Itu. Nah, bahwa itu punya kekuatan. Dan itu memang dari sejak zaman kolonial yang tersimpan di pasal karet sampai di Undang-Undang Subversi tahun 63 itu sendiri tertuang. Itu barang siapa yang menggunakan gambar atau tulisan yang menyerang kepada pemerintah yang sah, maka itu akan dapat hukuman sekian. Oh, gitu sampai kemudian subversif. Artinya aku kena misalnya pada masa itu undang-undang subversif, karena itu undang-undang subversif tahun nomor 11 tahun 63 itu. Ya. Pasal karetnya menyatakan itu artinya dinyatakan sebagai buronan subversif pada waktu itu boleh ditembak mati kalau lari atau melawan. Nah, itu kayak teroris toh. Artinya kekuatan gambar sebagai senjata itu sendiri itu memang efektif memang untuk kemudian dipakai di masa Orba. Aku ngadepi dengan cara itu. Pemerintah sudah dari awal sangat paham tentang kekuatan itu dengan apa? Dengan sensor. Ya, sensor kepada seluruh editorial kartun yang ada di seluruh koran-koran, majalah atau media apapun yang ada di Indonesia itu dengan 3 syarat. Pokoknya jangan menyerang keluarga cendana, Soeharto dan istri terutama, terus jangan menyerang ABRI, dan jangan ngomongin soal buruh, tani, dan rakyat miskin, karena itu berbau komunis pasti. Ah, kayak gitu, capnya. Ya toh? Jadi batasan itu yang kemudian itu tidak tertulis, tapi itu hampir semua penggambar yang berhubungan dengan editorial kartun atau apapun itu memegang itu. Tapi diam-diam kemudian masuk kembali di Undang-Undang ITE itu. Iya. Ya. Akhirnya dia menguat. Nah, betul. Jadi dia menguat lagi dengan itu karena dari ITE kenapa? Karena kemudian medsos menjadi tanpa batas. Ya itu nggak bisa disensor karena semua orang menjadi wartawan sekarang, semua orang menjadi kameramen, semua orang menjadi pencetus. Kalau kita mau searching di internet gambar sampean, terus di referensi lama bagaimana gambarnya Ismaya atau siapapun lah ya, dibandingkan gambar Iskra Ismaya, oke. Dibandingkan gambar yang sekarang ini dilarang-larang, itu kan gak ono apa-apa nih, Mas. Ya apa menurut sampean, Mas? Mereka itu rata-rata tidak menghitung konsekuensi hukum dan macam-macamnya itu. Loh. Memang sampean dulu menghitung konsekuensi hukumnya? Dulu enggak dong, kita udah putusin gitu, tak tawarin ke semua kawan, ya toh, untuk kemudian ikut bareng-bareng bikin kolektif ya. Untuk poster itu tidak ada yang berani. Ketika seniman sekarang ini membuat perlawanan melalui gambar grafiti, melalui gambar kartun, itu kan semangatnya sama seperti semangat sampean dulu dong. Samanya lain, Bung. Ya, nah, jadi itu dicatat dan memang membuat orang jadi takut. Nah, ada sebetulnya versi gambar yang bisa satirik. Satirik itu macam-macam ya. Kemudian ada level-levelnya. Iya. Itu. Tapi itu kan pilihan-pilihan, Mas Jaya, itu kan pilihan-pilihan senimannya. Tapi perlawanan menggunakan gambar itu kan tetap sama semangatnya, gitu loh. Saya menangkap semangatnya ya. Misalnya itu. Ya betul. Misalnya sekarang ini di Tangerang ada gambar tulisan gitu, Tuhan saya lapar. Misalnya gitu kan. Terus aku lihat. Gambar presiden kemudian dikasih not found. Itu. Itu sebenarnya 404 not found. Masih kritik kan. Waktu SBY aku terang-terangan karena sudah balik ke Indonesia ya. 2005 gitu aku balik ke Indonesia, aku langsung ke Aceh, kerja untuk Aceh. Nah, di situ tak tembak langsung SBY karena semua biang dari sistem itu ya presiden. Cuma ya toh, aku berani nyebut SBY. Aku berani nyebut si buaya. Kenapa?
Karena Presiden Republik Indonesia itu bukan SBY, bukan si buaya. Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal Besar Bambang Susilo Bambang Yudhoyono Doktor, ya dok. Iya. Ya itu yang tertulis. Tapi nek SBY kan enggak. SBY bisa singkatan Surabaya lah atau apa. Enggak ada. Jadi tidak ada itu bisa menjadi delik hukum. Gambarnya menyerupai. Boleh. Artinya apa? Nek menyerupai gambarnya bagus. Ya toh? Oke. Dan sepanjang SBY itu, bentar, sepanjang SBY itu sampai 14, aku tidak dibiarin, aku dibiarin enggak disinggung, enggak diopo-opo. Oh, ya, kenapa Mas Yaya? Kenapa Mas Yaya dibiarkan? Aku mau tanya. Kemudian hari aku tahu karena beberapa kawan kemudian kan jadi anteknya ya, jadi begundalnya SBY pasti. Iya toh, pasti. Nah itu bilang bahwa kalau perkara aku diangkat berdasar gambar, skandalnya akan terbuka. Seniman yang sekarang mengkritik dengan gambar ini, menurut sampean gimana? Sebetulnya aman, karena tidak menyebut Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi sekarang mereka dicari nih, Mas. Sebentar. Ya wis ben wae. Kalau misalnya kasus ini terus berjalan, menurut Mas Yaya kira-kira apa respon? Ini akan memperburuk kondisi atau seperti apa, Mas? Kalau misalnya kasus ini terus jalan, orang-orang yang menggambar itu terus dicari dan akan dihukum gitu. Tangkap. Dihukum. Ya, artinya apa yang akan terjadi gitu? Perlawanan ya, gambarnya akan lebih kencang lagi. Wes itu nantinya nek aku Jokowi tak kei buntut. Iki kupingnya wis mulai runcing karena selama 5 tahun pertama itu ada 59 petani mati ditembak. Itu ketika aku masuk di kampanye golput, ya toh. Itu di pembunuhan petani atau apa itu kupingnya meruncing, giginya mulai tajam, lidahnya mulai bercabang. Enggak sampai digolek-goleki mana ya, melayu nang Jerman mana ya? Enggak lah. Nah, untuk iki enggak aku. Aku enggak. Iki titik akhir di mana teman-temanku yang lebih muda mati ya bisa nih. Jadi mau ngomong ini dibuka sekalian bahwa ini tata cara yang tidak benar untuk menyampaikan sebetulnya orang nonton gambari sing itu bukan di perkaranya. Ya, betul. Itu. Esensinya bukan di gambarnya ya. Esensinya betul, karena itu cara menyampaikan secara terus terang. Seniman gak iso ngapusi om, semua ngomong kan kita ngomong dekat dengan Tuhan nih. Iya dong. Kita itu kan poso terus sih. Uripe poso terus, apalagi raya-raya sing gambar mural atau grafiti itu miskin itu. Tapi mereka itu masih berdaya, itu loh. Masih punya kekuatan dan kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu menimpa mereka dan saudara mereka. Itu yang mereka nggak terima, Pak.